guru saya Pak Anwar, Prof. Anwar, juga ada Prof dari Pasca juga, pimpinan Pasca. Saya sekarang di Pasca Sarjana Unhas, dosen S2 S3 lingkungan. Sebelumnya selama 12 tahun saya kepala regional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk wilayah Sulawesi dan Maluku. Dan selama 30 tahun di KLH. Sebelum di KLH jadi konsultan AMDAL. Tapi setelah masuk KLH karena menghindari konflik of interest, konsultannya ditilang. Nah, kami dalam posisi mendampingi civil society, ya, jadi sebagai akademisi sama dengan beliau. Apa yang diperbincangkan di sini, saya lihat baik sekali catatan-catatan beliau di papan itu. Ya. Tolong nanti dipotret, ya. Di foto itu mind mapnya beliau yang buat itu bagus sekali, jadi jangan sampai ditinggalkan ruangan ini tanpa di foto itu yang beliau bikin itu. Ya. Nah, semua ini sebenarnya itu bagian dari AMDAL, jadi jangan dikatakan bahwa AMDAL-nya itu lain mengurusi secara normatif seperti itu, tapi semua yang diperbincangkan termasuk dari beliau itu sebenarnya menjadi konsiderasi dari AMDAL itu. Oleh karena itu apa yang Prof. Tamsil juga sampaikan bahwa pelibatan daerah, nanti saya juga ikut menyuarakan ke KLH, nanti ada Pak Asri Rasul. Ya, agar pembahasannya itu seperti pada saat kerangka acuan, supaya hal-hal yang tidak terlihat oleh Komisi Pusat itu bisa dijawab. Jadi apa yang dibicarakan di sini bukan di luar AMDAL itu. Yang beliau sampaikan semuanya termasuk bagaimana mensejahterakan. Jadi AMDAL itu harus memang in-depth, ya. Dan itu pendekatan itu sudah jauh. Saya belajar AMDAL bukan di Indonesia saja, di Osaka juga saya belajar, dan aspek-aspek yang seperti itu, bahkan jalanan tol saja mau dibangun ada mahasiswa keberatan, saya terganggu dengan suara pembangunan jalan tol. Itu kontraktornya itu menyewakan hotel itu mahasiswa karena dia mau ujian besok. Jadi saya mau saya perlu selesaikan tugas akhir saya ini. Ya, ini suara jalan tol itu disewakan hotel oleh kontraktor pembangunan jalan tol. Kalau dipikir, ini tidak ada urusan dengan AMDAL, ya kan? Tapi seperti itulah. Jadi aspek-aspek lingkungan itu memang sangat luas. Kemudian perlu nanti pembatasan jenis industri untuk menjaga alam kita di Luhut Timur ini. Perlu ada pembatasan industri mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Ya, termasuk tadi menghindari paparan radioaktif. Jangan ada industri yang seperti itu. Itu harusnya sudah clear di depan atau bagaimana? Bagaimana? Harus sudah clear di depan. Di AMDAL ya? Harus sudah clear di depan. Makanya rencana kegiatannya kita harus lihat, dan kita tidak boleh menerima begitu saja. Kita harus mengatakan, oh maaf, yang ini jangan. Ya kan? Tidak boleh, karena kan memang kalau di AMDAL itu kan kalau matriks Leopold itu kan ada kegiatan kemudian lingkungan. Jangan kita terima saja itu komponen kegiatan itu. Kita bisa bahwa ini di drop karena tidak sesuai dengan konteks daerah kita. Katakanlah yang ada menggunakan nuklir, kemudian chemical dan sebagainya. Itu RK dibuka secara umum, publik di depan. Iya. Ada pelibatan masyarakat. Ya, nah inilah yang kita harapkan nanti proses AMDAL-nya itu seharusnya ini adalah miniatur apa yang beliau gagas di Sawery Gading Institute ini sebenarnya adalah miniatur pelibatan masyarakat dan konsultan AMDAL nanti itu harus melakukan yang seperti ini. Ya, dan bukan hanya sekedar minta tanda tangan masyarakat. Harusnya mereka bayar kita ya, Prof. Jadi saya belum mau bilang, Prof. Jadi saya bilang tadi ini position papernya ada Sawery Gading. Jadi nanti kita aja jadi konsultannya beliau ini. Harusnya mereka bayar. Iya, itu poinnya. Iya. Oke. Dan apa yang Pak Baharudin Solong tadi bahwa mudik
stakeholder apa ya, ada semacam forum multi pihak. Iya, betul. Nah kemudian kalau itu betul kompensasi lahan yang harus dihutankan, sebenarnya itu harus dihutankan. Betul itu. Clear 100%. Iya, dan itu yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Semua lahan-lahan yang kompensasi disita itu dihutankan kembali, bukan untuk peruntukan lain. Ada sertifikat, ada Iya. salah. Kalau memang itu betul ya, karena masa mau diganti, baru diganti lagi, emangnya ini apa? Iya kan? Kalau memang itu sebagai kompensasi lahan hutan dulunya, harus dihutankan kembali. Iya, kompensasinya adalah dihutankan kembali, bukan untuk peruntukan lain. Makanya misalnya DPR memang untuk Iya. negosiasi. Iya. Jadi ini maaf, sorry to say ya, maaf untuk mengatakan itu, tetapi begitulah seharusnya ya. Nah, kemudian mengenai sewa ya, apa yang beliau sampaikan tadi mengenai saham itu ya, lebih bagus memang kita bicara nilai tawar pemerintah kita ini dan masyarakat ada di saham itu, bukan sewa ya. Kalau sewa capui, seperti yang beliau bilang, berarti mungkin sudah habis media PBN ini, ya kan? Kalau nilai saham, ya, nah itu bisa dikelola dan diawasi oleh multi stakeholder seperti beliau katakan tadi, Pak Bahar bin Solomi. Ya itu lebih bagus kalau penyertaan saham daripada sewa, ya. Sewa kan habis dan itu nilainya sangat relatif. Oke bilang diambil provinsi atau kabupaten ini? Ya. Dikembalikan ke provinsi atau kabupaten? Harus kabupaten. Kabupaten ya. Harus ada kabupaten. Ya karena itulah yang yang terdekat di situ, yang dapat limbahnya, yang dapat masalah-masalahnya di situ ya. Jadi saya kira itu catatan-catatan dari kami dan kami siap membantu ya untuk bersama-sama institut ini juga sebagai volunteer untuk mengawal proses ini. Terima kasih banyak Pak Dokter ya. Saya kira jelas quote-nya beliau. Ada beberapa hal yang saya kira sangat penting dibutuhkan oleh kami masyarakat dan juga teman-teman DPR. Kalau misalnya saya sampaikan informasi tentang penyampaian kepada